Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 MI Muhammadiyah BJ. Masih dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana kita memilih makanan halal dan menghindari makanan haram. Tentu kalian tidak asing lagi dengan istilah halal dan haram. Ya, makanya kita harus tahu apa itu makanan halal, apa itu makanan haram. Yang pertama, makanan halal. Ya, makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi atau untuk dimakan. Sebagaimana dianjurkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Ini untuk dalil atau anjuran kita untuk mengkonsumsi makanan yang baik. Kemudian macam-macam makanan halal ditinjau dari dua macam. Yang pertama menurut zatnya, dan yang kedua dari cara memperolehnya. Makanan halal menurut zatnya itu sudah jelas dan sangat pasti sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia, tidak merusak badan dan pikiran, dan tidak kotor, najis atau menjijikan. Dan makanan halal menurut cara memperolehnya, yang pertama sudah pasti diperoleh tidak dengan cara yang batil, tidak dengan mencuri misalnya, harus dengan cara usaha kita sendiri. Dan yang kedua tidak diperoleh dengan cara riba. Bagaimana kita bisa membiasakan mengkonsumsi makanan halal? Ketika kita sudah membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal, yang pertama kita akan terhindar dari murkanya Allah. Kemudian tubuh kita akan menjadi selalu sehat, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih, dan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan. Kemudian menunjukkan kepada umat lain bahwa ini Islam. Islam tidak mengajarkan keburukan, tapi Islam mengajarkan kebaikan. Contohnya mengkonsumsi makanan yang baik. Kemudian apa sih hikmah yang diperoleh ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal? Yang pertama, sudah pasti kita akan mendapatkan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani atau kesehatan rohani. Kemudian doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari siksa api neraka, kemudian menumbuhkan perbuatan baik. Karena apa yang kita makan itu akan mewakili sifat-sifatnya. Ketika kita memakan makanan yang halal, otomatis sifat-sifat kita, tingkah laku kita itu akan mencerminkan apa yang masuk ke dalam diri kita. Itu yang untuk makanan yang halal. Kemudian untuk yang makanan haram, definisinya atau pengertiannya adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Dalil yang melarang makanan haram itu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga memberi nasib dengan anak panah. Dalam dalil ini sudah sangat dijelaskan secara gamblang bahwa bangkai, darah, daging babi ini sudah dilarang untuk dimakan. Kita tidak boleh memakan makanan yang seperti itu.
Kemudian macam-macam makanan haram juga ditinjau dari dua macam. Yang pertama haram aini, kemudian yang kedua haram sababi. Haram aini yaitu hukum asal makan itu sudah haram ditinjau dari sifatnya. Contohnya hewan, anjing, babi, buaya. Itu hewan yang sudah sangat jelas diharamkan. Sifatnya itu sudah haram, tidak bisa kita konsumsi, baik diolah untuk dibuat apapun tidak bisa dikonsumsi. Kemudian yang berupa tanaman, ini tanaman yang ketika dimakan bisa memabukkan atau bisa membuat kita hilang kesadaran. Ini kecubung. Kecubung apabila dimakan ini akan menimbulkan efek halusinasi, bisa menimbulkan mabuk. Kemudian ganja ini tidak dimakan tapi dihisap, dibuat rokok, nanti dihisap asapnya nanti bisa memabukkan, itu juga dilarang. Dan benda yang berasal dari perut bumi ini sudah jelas tidak mungkin bisa dikonsumsi. Dan haram menurut sababi, berarti hukum asal makan itu sudah halal, namun berubah karena sebab yang mengharamkannya. Ini yang pertama, makanan yang diperoleh dengan cara zalim. Misalnya ayam tetangga kalian tangkap lalu kalian sembelih dan dibakar rame-rame dengan teman-teman. Ayamnya halal, tapi cara memperolehnya itu tidak halal. Berarti kalian mau makan ayam, itu ayamnya haram karena cara memperolehnya dengan cara yang zalim, itu tidak dianjurkan. Dan makanan yang diperoleh dengan cara judi atau taruhan, ini juga tidak dianjurkan. Kemudian membeli makanan halal dari penjualan makanan haram. Kemudian membeli makanan halal dari uang bunga atau riba, ini juga haram. Bagaimana kita bisa sih menjauhi makanan-makanan haram? Tentunya kita pertama harus menanamkan di dalam diri kita tidak suka terhadap makanan itu, bahwa makanan haram itu tidak baik untuk dimakan, dan kita harus tidak suka terhadap makanan yang akan dimakan itu, makanan haram tersebut. Kemudian mengetahui macam-macam makanan haram, ya kita harus tahu, jangan sampai kita tidak mengetahui macam-macamnya. Dan jika ada keraguan terhadap makanan yang hendak kita makan, segera tanyakan kepada ustadz atau orang yang lebih tahu. Misalnya menanyakan daging biawak itu halal atau haram, itu bisa ditanyakan ke ustadz atau ke orang tua. Kemudian tanamkan dalam diri bahwa makanan yang haram dapat merusak kesehatan badan. Ini sudah tentu, apa yang kalian makan itu akan berdampak terhadap kesehatan kalian. Ketika kalian memasukkan makanan yang haram, otomatis jiwa kalian itu akan menjadi rusak, karena makanan yang haram itu kan makanan yang tidak baik untuk kesehatan. Kemudian nih, yang penting nih, menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan haram. Ini kalian harus menjaga pergaulan, jangan sampai bergaul dengan teman yang mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Nanti kalian akan terciprat dengan kebiasaan mereka. Sedikit atau banyak kalian akan menirukannya. Misalnya, teman kalian suka game, suka bermain game online di HP. Kalian mungkin tidak suka, tapi karena kalian mainnya dengan teman kalian yang main game, kalian otomatis akan tertular ingin main game yang serupa. Itu sama ketika teman kalian memakan makanan yang haram, kalian pasti sedikit atau banyak bisa meniru atau bahkan bisa ikut memakan makanan yang haram tersebut. Nah, tentunya kita harus melalui pelatihan-pelatihan bagaimana kita bisa menghindari makanan-makanan yang haram. Tapi di balik itu pasti ada hikmahnya. Nah, ini hikmah di balik makanan yang haram. Kita diharamkan
memakan babi itu karena di dalam daging babi itu mengandung cacing pita, di mana cacing pita itu tidak akan mati jika dipanaskan 100 derajat. Sementara ketika kita memasak, kurang lebih suhu masakan atau suhu api itu sekitar 100 derajat. Berarti ketika dimasak, cacing pita itu tidak mati. Ketika tidak mati masuk ke dalam perut kita, itu bisa menggerogoti organ dalam kita dan menjadikan tubuh kita itu menjadi tidak sehat. Kemudian diharamkan bangkai. Itu karena apa? Karena mengandung mikroba dan bakteri. Itu juga sangat tidak baik untuk kesehatan. Kemudian diharamkan minuman yang memabukkan karena mengandung alkohol, metanol, dan etanol. Diharamkan karena ini zat alkohol ini dapat merusak saraf, bisa menghilangkan kesadaran, halusinasi, ini bisa memabukkan. Itu hikmah dibalik makanan yang haram. Terus apa akibatnya ketika kalian ngotot ingin mengkonsumsi makanan yang haram? Yang pertama sudah pasti merusak kesehatan. Itu untuk jasmani kalian. Kemudian untuk rohani kalian, doa tidak dikabulkan oleh Allah. Tertahan doanya karena akibat kalian mengkonsumsi makanan yang haram. Kemudian merusak amal-amal soleh, dan diri kita merasa hina dan rendah karena sudah melanggar perintah Tuhan untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Kemudian menyebabkan kerusakan keturunan, karena makan yang kalian makan itu akan diserap dan bisa menjadi daging, menjadi tenaga kalian. Itu akan terus menempel daging itu sampai tua. Kalian menikah, punya anak kalian bisa jadi keturunan dari kalian yang sudah memakan makanannya haram. Itu akibatnya sangat buruk sekali. Itu makanan halal dan makannya haram. Semoga jelas ya penjelasan yang Pak Guru sampaikan. Ini adalah latihan soal, silahkan dikerjakan dan dikerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Ya, cukup sekian materi yang Pak Guru sampaikan. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat menambah pengetahuan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan, kekhilafan semua datang dari Pak Guru dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.